Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rahma, mahasiswa Universitas Pekalongan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya ditemani oleh seorang pengusaha yang bernama Mbak Ida. Dia adalah pengusaha hijab atau pembisnis dan pemilik toko Kartika Hijab. Toko Kartika Hijab ini lokasinya di Desa Salon, RT 1, RW 4, Kecamatan Bojimi, Kabupaten Pemalang. Kenapa pada video kali ini saya ditemani oleh Mbak Ida? Karena saya akan mewawancarai profesinya Mbak Ida. Ya, Assalamualaikum Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kamu? Juga alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ida telah bersedia saya wawancarai, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama. Ya, dari pertama ya Mbak Ida, kita buka wawancara atau pertanyaan pertama. Bagaimana awal Mbak Ida mendirikan toko Kartika Hijab? Awal mendirikan toko Kartika Hijab, ya dulu mungkin setelah lulus sekolah, kebetulan nggak kuliah dan juga nggak kerja kemana, akhirnya pun saya berpikir bagaimana ini kalau misalkan jualan hijab, Ya. dan ternyata saya bilang orang tua dan orang tua pun menyetujui. Nah, dari situ mungkin awal mula saya berjualan hijab gitu. Dan sudah berapa lama Mbak Ida menjadi pengusaha hijab? Menjadi pengusaha hijab kurang lebih 5 tahun. Waktu itu saya mulai dari berjualan dari rumah ke rumah, lalu pasar tiban, dan akhirnya saya berpikir untuk mengembangkan dengan membuka toko. Awalnya pun saya membuka di rumah, dan alhamdulillah sekarang sudah mendirikan toko. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Kemudian apakah Mbak Ida hanya menjual hijab saja? Tidak, untuk sekarang saya pun tidak hanya menjual hijab, sekarang saya menjual daster juga. Daster ada? Ya, ada. Piyama juga ada. Lalu hijab yang Mbak Ida jual itu hanya lewat offline atau sama online juga Mbak? Saya menjualnya lewat online juga, karena memang dulu pertamanya offline, namun seiring perkembangan waktu saya mengikuti, jadi saya pun ikut berjualan online juga sampai sekarang. Lalu jualan online Mbaknya itu lewat media sosial apa? Saya awalnya lewat Facebook, Ya. terus ada BBM, dan BBM sekarang ada WA, lewat WA, lewat IG, ya kayak gitu. Terus lewat marketplace sekarang kan lagi musim itu juga, Shopee juga ada. Ya. Bisa diberitahu Facebooknya itu apa? Oh iya, Facebook saya bernama Kartika Hijab Shop ya, bagi yang mau nge-add nanti bisa dilihat. Ini ada fotonya nih, kalau mau dilihat ya. Kelihatan nggak? Oke, nanti jangan lupa ya di-add. Kalau IG-nya Mbak? Kalau IG juga ada, iya. IG-nya juga sama, Kartika Hijab Shop juga. Nanti sebentar saya bukain ya. Siapa tahu ada yang minat ya Mbak? Oh iya benar, itu siapa tahu kan lumayan ya, Ya. bisa jadi tambahan. Nih, ini IG saya ya, nanti bisa, jangan lupa di-follow. Ya. Oke. Dan pertanyaan yang berikutnya ya Mbak, dari keduanya menurut Mbak Ida orderan yang paling banyak itu yang offline atau yang online? Kalau dulu mungkin online ya, kalau sekarang berhubung ada masa pandemi, jadinya online-nya agak menurun, dan tapi alhamdulillah untuk offline tetap jalan karena saya pun ada reseller yang membantu yang membantu jualan. Jadi hampir setiap minggu mereka selalu order. Dalam ya, kalau saya boleh tahu berapa penghasilannya Mbak Ida selama Mbak Ida menjadi pengusaha? Ada per bulan atau per tahun? Per bulan. Kadang ya nggak nentu ya, namanya jualan, kadang ada misalkan 700 per hari, atau 1 juta, atau bahkan 400, lebih sedikit mungkin 200, itu tergantung ya, tergantung penjualan juga, tergantung ini pas rame. Kadang kalau hari Jumat rame ya alhamdulillah sampai 2 juta, tapi kalau misalkan pas lagi sepi ya
ya 200 juga bisa dapat kayak gitu, nggak tentu Semuanya, ya Mbak. nggak tentu. Nah, lalu metode apa yang Mbak untuk jualannya? Metodenya untuk penjualan? Ya tadi online dan offline. Kalau buat konsumen minat tuh Oh. dengan hijabnya Dengan menggunakan metode apa? kalau untuk offline saya menerapkan di toko ya, kalau misalkan ada pembeli mungkin saya lebih menawarkan lebih detail, mau hijab apa, cari warna apa, buat bajunya apa, jadi kita layani biar mengerti apa sih mau mereka kayak gitu. Jadi kita tuh seakan-akan tuh jadi mereka, carinya biar mereka pun enak. Jadi wah enak nih beli di sini, aku pasti dicariin misalkan mau hijaunya nggak cuma satu, ada yang lain, ada pilihan yang lain kayak gitu. Untuk offline. Kalau untuk online ya untuk membalas chat yang lebih cepat, terusan menjawab dengan ramah ya, seperti itulah. Begitu juga offline sama saja, intinya pelayan yang lebih baik. Oke, beda. Kemudian seperti saat ini kan pandemi ya, musim pandemi. Nah, penghasilan beda, maksudnya ordernya itu masih lancar atau kurang? Mungkin di masa yang seperti ini sekarang ya, apalagi kemarin-kemarin awal-awal itu ada pandemi itu ya, itu ya kayak drop, wah kok kayak gini ya gitu. Tapi saya berpikir saya jualan harus terus berjalan, dan alhamdulillah mereka reseller maupun konsumen pun tetap order, tapi ya jadi pelanggan setia, tetap order setiap hari. Alhamdulillah ada orderan baik online maupun offline kayak gitu. Tapi ya berkurang, cuman ya sekarang ini mau lebaran lagi, jadi kemungkinan ada peningkatan lagi kayak gitu. Lalu bagaimana caranya agar toko Kartika Hijab ini tetap produktif? Bagaimana? Saya pun mengikuti apa yang sedang tren sekarang, apa yang sedang booming sekarang, apa yang lagi kekinian nih. Misalkan sekarang kalau dulu mungkin jualan hijab aja. Kalau tahun selanjutnya ternyata piyama lebih menarik, akhirnya ada piyama juga. Sekarang daster lebih menarik, akhirnya kita jual daster juga. Jadi kita tuh harus mengikuti masa zaman sekarang yang lagi tren itu apa, yang lagi musim itu apa. Jadi kita tuh nggak ketinggalan. Tapi pokoknya misalkan kita jualan hijab tadi ya, berarti ya tetap hijabnya ada lancar gitu. Oke, lalu hambatan apa aja yang beda alami selama menjadi pengusaha? Hambatan apa ya? Mungkin dari modal kali ya, modal kadang wah ya habis nih buat makan kayak gitu, misal kayak gitu. Terus wah habis nih buat kadang kan namanya orang kan juga pengen itu ya ingin jalan-jalan refreshing kayak gitu. Mungkin dari situ keambil nih uangnya, akhirnya ya namanya juga masih dicampur-campur kayak gitu. Cuman untuk sekarang ya lebih ditata lagi untuk keuangannya, jadi biar nggak keteteran. Dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Bagaimana mengatasinya? Dengan ada pembukuan, mungkin ada pembukuan pengeluaran, pemasukan kayak gitu. Terusan juga dicek setiap waktu apakah uang ini sesuai barangnya atau tidak, atau kurangnya apa kayak gitu. Untuk keuangannya lebih dijaga lagi. Jika ada yang tidak suka pada Mbak, kan sekarang sukses berkembang tokonya. Jika ada oknum yang tidak suka dengan beda, bagaimana beda mengatasinya? Untuk kayak itu ya serahkan saja sama yang maha kuasa ya. Yang penting kita tetap berjalan, tetap usaha. Ini usaha saya, ya udah saya jalanin apa adanya kayak gini, tanpa harus mengusik orang lain kayak gitu. Yang penting diri sendiri sudah berbuat yang terbaik. Yang terpenting pelayanan untuk toko yang baik ya kayak gitu. Ini berusaha menjadi yang lebih baik lah, baik diri sendiri maupun buat orang lain. Jadi apalagi bermanfaat buat orang lain, mungkin seperti itu. Lalu apakah Mbak Ida nyaman menjadi pengusaha? Nyaman, alhamdulillah sudah berjalannya 5 tahun ini. Saya pun merasa nyaman ya. Mungkin akhirnya dengan kenyamanan itu bagaimana ini cara untuk tahun depannya lagi untuk meningkat lebih baik, pelayanan lebih baik, dan semoga selalu lebih baik dan mempunyai cabang selanjutnya. Amin. Sebelumnya apakah Mbak Ida pernah menjadi atau bekerja selain menjadi
pengusaha? Ya mungkin dulu saya pernah jualan dari rumah ke rumah, pasar Tiban satu ke pasar Tiban yang lain. Dari situ saya berjalan mungkin kurang lebih 1 tahun. Terus saya berhenti 2 tahun, saya pergi ke Jakarta. Saya di sana pun jadi karyawan ya, cari pengalaman karena dulu memang pengennya kalau nggak kuliah ya udah saya kerja tapi yang jauh kayak gitu. Akhirnya kesampaian juga saya kerja di Jakarta. Di sana saya pun 2 tahun di sana jadi karyawan. Mungkin dari situ belajar ternyata mencari uang itu seperti ini kayak gitu ya. Cuman akhirnya sudah nyaman saya berpikir apa saya bisa tinggal di rumah, apakah saya bisa tinggal di kampung, bagaimana nanti lanjutan kehidupan saya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya pulang ke rumah, saya pun kembali mau ngapain nih, oh ya udah saya jualan lagi. Jadi pasar dari modal yang kecil lagi sama kayak dulu, dari pasar Tiban satu ke pasar Tiban yang lain, dan dari situ saya dengan perkembangan yang lebih cepat itu alhamdulillah dan tepat ya pastinya, alhamdulillah bisa buka di rumah. Dan dari situ ternyata nggak nyangka banget orang-orang antusias untuk membeli dan selalu order di tempat saya. Dan alhamdulillah sekarang pun jadi toko dan akhirnya sekarang udah nyaman di rumah. Tahu dulu sempat di sana di Jakarta 2 tahun buat cari pengalaman dan cari modal pastinya ya. Gitu. Jika ada kesempatan lain sebelum Beda menjadi pengusaha, Beda ingin menjadi profesi apa? Apa ya, dulu mungkin bercita-cita jadi guru, tapi ternyata kayaknya ini nggak bisa kuliah karena berhubung perekonomian yang kurang ya pas waktu itu. Akhirnya saya pun memutuskan oke lah saya kuliah, saya kerja saja kayak gitu, seperti itu. Dan saya pun berpikir yang walaupun saya tidak kuliah, yang penting adik-adik saya kuliah, dan alhamdulillah semoga usaha selalu lancar. Amin. Seperti itu. Terima kasih Beda atas jawabannya, dan terima kasih atas waktunya yang untuk buat saya, dan terima kasih telah bersedia saya wawancarai. Oke, sama-sama, jangan lupa ya follow Kartika Hijab Shop. Follow guys. Dan terima kasih buat kalian semua sudah menonton video kali ini. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian semua, saya minta maaf. Dari saya Rahma dan Mbak Ida Kartika Hijab, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.